Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Biar semangat kemerdekaan itu ada bagi setiap kita semua. Bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi biar kita merdeka. Biar saat ini kita merdeka untuk kita bebas untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita bersama-sama. Pagi ini kita memuji Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas perkenanan-Mu. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati bait-Mu yang mulia itu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan akal budi kami mau datang untuk menyembah Engkau, meninggikan, mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Kami alaskan ibadah pagi hari ini, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
karya-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Nyanyikan bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari kita sekali lagi nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah. Mari merasakan kasih kebaikan kebesaran Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Amin. Dialah Raja segala bangsa, Dia yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah.
Mari umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu bersama sembahnya. Haleluya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kebesaranmu mengatasi bumi. Biarlah nampak kemuliaan-Mu oleh setiap ciptaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami datang dengan segenap hati kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Kita bebas merdeka untuk menyembah Tuhan. Tidak ada ikatan yang mengikat kita untuk kita tidak bisa menyembah Tuhan. Alami lawatan Tuhan pagi hari ini. Rabakasyanda dalam bacora rabase. Rabakasyanda dalam bayar. Hancurkan setiap intimidasi yang mengikat engkau. Hancurkan setiap kutukan dosa di dalam hadirat-Nya. Ada kuasa untuk melepaskan setiap kita. Ada kuasa untuk menyembuhkan setiap kita yang sakit saat ini. Rabakasyanda dalam bayar. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabakasyanda dalam haleluya. Bebaskan roh kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kebebasan yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan, dan setiap kutuk dosa belenggu maut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami adalah umat yang dimerdekakan oleh karena kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Rabakasyanda dalam bayar.
Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini, di sepanjang hidup kami. Mengatasi bumi, oh, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Kami mengangkat tangan kami dan kami nyanyikan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Yeshua, You're my King. Mengatasi bumi, tinggikan. Biarlah basyandalalamu, biarlah mengatasi bumi, mengatasi bumi. Sekali lagi dengan segenap kekuatan-Mu, serukan, tinggikan dirimu. Jemaat HOG akan meninggikan Tuhan sepanjang hidupnya. Sebab Dia yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Tidak ada bandingannya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersatu hati di tempat ini. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesiaku, Shalom Indonesiaku. Damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada keselamatan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mencintai bangsa ini, Engkau tidak mau bangsa ini binasa Tuhan. Oleh sebab itu biar saat ini kami bersatu hati kami berdoa. Ada hujan pertobatan terjadi bagi bangsa Indonesia. Pada saat Pentakosta ketiga tercurah, ada lawatan Allah, ada pertobatan jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bangsa Indonesia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan jajaran pemerintahan sampai terendah semua Tuhan, kami lepaskan berkat bagi mereka. Biar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan
dan hikmat daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih menjaga bangsa kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan bangsa Indonesia. Berikan kekuatan bagi mereka, berkat berlimpah dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ada keselamatan pada saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Nyoto Raharjo dengan para wakil gembala yang ada Tuhan. Dan juga Bapak Gembala CK9, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala Ibu Linda Waplau. Kami memberkati para hamba-hambamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengurapan Allah dalam setiap pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka ada berkat Allah mengalir. Terima kasih Bapa di surga, kemanapun mereka pergi penyertaan Tuhan sempurna. Ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan mereka, karena ada roh Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah penggembalaan mereka, pekerjaan usaha dan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerja di GB House of Glory Ambon dan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Kami ada di dalam berkat Tuhan yang sempurna, kami ada dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi, memberkati setiap kami. Diberkatilah pekerjaan kami, usaha, bahkan keluarga kami, pelayanan kami Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap persembahan yang kami bawa ke bait-Mu Tuhan, persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan Tuhan, kami bawa dengan sukacita, dan biarlah kami pulang dengan sorak-sorai, dan biarlah kami terima setiap berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin, haleluya. Saya mengundang kita semua yang telah dipilih Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan, membawa kemuliaan bagi bumi ini. Sama-sama nyanyikan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya berdiri bagi kota ini, Mari maju umat pemenang. Mari umat pemenang nyanyikan. Tuhan bagi nyatakan kemuliaannya, Tuhan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersama, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Sekali lagi, mari maju umat Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi
Tuhanmu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, Tuhanmu sudah datang. Amin. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Lihat kemuliaan Tuhan, nyanyikan. Bangkitlah, Tuhanmu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, Tuhanmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Katakan, bangkitlah. Mari serukan, bangkitlah. Karena pujian ini sungguh terjadi dalam setiap hidup kita. Sekali lagi nyanyikan. Bangkitlah, Tuhan sudah datang. Jemaat Tuhan akan bangkit. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap kita. Haleluya. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, 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 atasku. Pakai gerakan atasku, atasku. Haleluya, haleluya. Amin. Kita bangkit untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Jangan hanya duduk menikmati bangku yang enak ini, tapi biar Tuhan pakai setiap kita untuk menyatakan Tuhan bagi setiap orang. Haleluya. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Mari bersama-sama bertepuk tangan atas kepala kita. This is our time, nyanyikan. This is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face. Offer our lives to you. This is our time. This is our time. This is our time. This is our time. Declaring your name. Be strong in the power of your mind. Strong in the power of your mind. Together we stand. Joy in our hands. Every knee bows down. Every tongue confess. Here we are. God, to glorify your name.
bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Jemaat HOG, be ready. Be ready, be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus, Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, and above all names, the kingdom come and glory belong. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus Jesus for everyone. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jemaat sendiri serukan Jesus for everyone. Jesus. Jesus. Sekali lagi bersama-sama. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Haleluya. Jemaat Tuhan semua di tempat ini siap untuk memberitakan Yesus bagi setiap orang. Amin. Sampai kota Ambon ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai setiap kami untuk menggenapi setiap firman-Mu Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Nyanyikan bersama-sama pujian ini, katakan Tuhan Kau sempurna, amin, Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Sekali lagi nyanyikan pujian dari awal, katakan Tuhan, Kau sempurna sempurna dalam setiap rencana dalam rencana dan karya Tuhan dalam hidup dan kita. karya-Mu, ku serahkan
sertai tiap Menyatakan kasih-Mu bagi langkahku. setiap orang. Kau bersamaku Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. di Haleluya. dalamku, jadi bukti kebesaran. Sambil kita berdiri sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hidupku Menggenapi firman-Mu, Jesus. tanda mujizat Kami berserah penuh ke setiap rencana-Mu. tiap langkahku. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya rencana-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Kau bersamaku Di dalamku. Amin. jadi bukti kebesaran. Sekali lagi nyanyikan hidupku. Hidupku menggenapi Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini. Dan doa kami kepadamu ya Tuhan, kiranya kami terus dituntun oleh Tuhan. Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua, baik kami yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara jemaat yang setia dari House of Glory. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita yang hadir secara onsite di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mengasihi kita semua. Karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman gitu ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sony Waplau dan juga Ibu Linda yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Dan juga thank you for having me buat para leaders, para pengerja dari HOG yang begitu bersemangat, tambah hari, tambah kuat, tambah bersuka cita. Amin. Nah kemarin kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia
kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yes, sebagai satu bangsa kita sudah merdeka, ya, merdeka dari penjajahan bangsa asing. Tetapi, nah ini dia pertanyaannya, apakah masih ada penjajah-penjajah dalam bentuk lain yang masih menjajah kehidupan bangsa ini? Apakah masih ada dari bangsa kita yang belum bebas dari belenggu penjajahan dalam bentuk yang lain? Nah, penjajah-penjajah dalam bentuk lain yang saya maksudkan adalah adiksi atau ketagihan terhadap pornografi, ketagihan terhadap judi, ketagihan terhadap alkohol, ketagihan terhadap video games, yang membuat hidupnya terbelenggu sehingga gak bisa maju. Terbelenggu oleh cinta uang. Karena Alkitab katakan akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Masih terbelenggu oleh penjajah dalam bentuk lain, memberhalakan sesuatu. Pekerjaan, hobi, bahkan pelayanan itu menjadi berhalanya. Tuhan gak suka dengan penyembahan berhala. Atau masih ada yang terbelenggu oleh yang namanya nomofobia. Nomofobia ini adalah rasa takut yang timbul karena jauh dari handphonenya. Rasa takut kalau sampai mobile phone-nya, handphonenya itu nggak aktif atau rusak. Di sebelah saya sih memang ada handphone. Tapi bukan untuk nunggu WhatsApp masuk. Untuk timer, stopwatch. Karena kami khotbah dibatasi oleh waktu kan. Nomofobia yang dialami oleh banyak remaja itu terkait dengan emosional loneliness. Ada banyak remaja-remaja yang merasa kesepian, gak punya sahabat, gak punya teman dekat, sehingga handphonenya menjadi sahabatnya. Jadi kalau sahabatnya ini yang namanya mobile phone ini bermasalah, maka emosi dia juga bermasalah. Coba kasih tahu sama sebelahnya, kayaknya saya tahu deh siapa yang nomofobia, tapi itu bukan saya kok gitu bilang. Kayaknya saya tahu ini. Ya. Nah minggu ini tema khotbah kita adalah kamu dipanggil untuk merdeka. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama versi BIMK dikatakan kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah lahir baru dan dimerdekakan dari dosa masa lalu oleh Tuhan, maka kita harus pertahankan kemerdekaan itu. Sebab kalau tidak dipertahankan, kita bisa diperhamba lagi. Dan hidup yang diperhamba atau diperbudak membuat katong tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Katong seng punya buah roh, kita gak bisa lagi punya buah roh karena terbelenggu. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, it was for this freedom that Christ set us free, completely liberating us. Merdeka secara penuh. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery which you once removed. Ya Tuhan sudah merdekakan kita, freedom. Merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Nah kata merdeka di dalam bahasa Yunaninya adalah eleuteria.
yang artinya bebas secara moral. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, kemerdekaan yang sempurna di dalam Kristus. Itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala ikatan. Di dalam terjemahan lain Rasul Paulus katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau, kata Rasul Paulus. Nah, kenapa Rasul Paulus sampai bicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena pada saat itu saudara, jemaat di Galatia, mereka mulai lagi hidup terbelenggu oleh hal-hal yang duniawi, oleh adat istiadat. Rasul Paulus katakan jangan sampai terbelenggu lagi. Itu seperti tangan yang diborgol, saudara. Kalau tangan diborgolnya di depan, kita masih bisa menerima sesuatu dari depan. Tapi kalau diborgolnya di belakang, sulit untuk kita menerima. Kita nggak bisa menerima sesuatu ketika kita terbelenggu. Dan masalahnya, yang mau untuk terbelenggu adalah diri kita sendiri. Kecuali kalau kita mau bebas, Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita bebas. Tapi kalau kita sendiri yang menyerahkan diri untuk dibelenggu, ini yang membuat kita nggak bisa maju di dalam Tuhan. Selalu apa hubungannya ayat yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita di dalam Galatia 5 ayat yang pertama tadi? Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita itu sungguh-sungguh merdeka. Tapi Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus, jangan sampai terikat lagi kepada hal-hal duniawi. Karena itu kita harus berdiri teguh. Sebab tanpa disadari, banyak orang Kristen, katakan sama-sama banyak orang Kristen. Sekali lagi katakan sama-sama banyak orang Kristen. Kembali dibelenggu, kembali diperbudak oleh tradisi-tradisi dan kebiasaan buruk lainnya. Ini yang pernah terjadi sama saya juga. Ketika tahun 97 saya bertobat, saya lahir baru, memberikan diri dibaptis. Tapi setelah dibaptis, saya masih terikat dengan kebiasaan merokok. Kembali dengan kebiasaan merokoknya itu. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Apakah gerejanya yang salah? Oh mungkin waktu baptisan gak ada pujian penyembahan kali, makanya si Monty balik lagi ngerokok lagi. Oh mungkin karena baptisannya bukan hari Sabat, makanya si Monty nyebat lagi. Tahu nyebat? Kalau di Jakarta nyebat tuh ngerokok. Jadi gak hari Sabat jadi nyebat lagi gitu. Apa gerejanya yang salah? Apakah karena pembaptisnya yang salah? Oh mungkin karena yang baptis bukan gembala sih. Makanya tuh lihat si Monty ngerokok lagi. Saudaraku, kita benar-benar bebas hanya karena ada kuasa dari atas yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Amin. So agar katong benar-benar bebas karena mengalami kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, maka hal yang pertama yang harus katong miliki, yang harus kita miliki, berikan hidupmu kepadanya, bukan kepadanya, kepadanya. Nyanya ini huruf besar, artinya kepada Tuhan, bukan kepadanya yang huruf kecil.
Yang huruf kecil itu bisa hal-hal yang duniawi. Hal yang huruf kecil itu bisa cinta uang. Bisa yang namanya ketagihan alkohol, bisa yang namanya ketagihan narkoba, yang bisa yang namanya ketagihan pornografi. Name it, sebut aja. Hal yang pertama, berikan hidup Ose kepada Tuhan. Bukan kepada keduniawian. Bukan kepada cara hidup yang berdosa. Karena itu Roma 12 ayat yang pertama katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI dikatakan berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya masih hidup, kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Gimana caranya, Pastor? Dimulai dengan janji kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Kuserahkan seluruhnya kepadamu. Aku berjanji Tuhan tidak akan menyerahkan kepada yang lain. Berikanlah aku kekuatan untuk berdiri teguh sebagai pribadi kepunyaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan kepada Tuhan, janji kepada Tuhan seperti itu. Lalu mulailah menjalani hidup dengan saat teduh dengan Tuhan. Memulai hidup kita dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Seperti ada lagu mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Yuk sama-sama katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi isilah pikiran kita di dalam memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan diisi pikiran kita dengan dendam, dengan ketakutan, dengan kebencian, dengan kekhawatiran. Tapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata,
For as he thinks in his heart, so is he. You are what you think. Kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan menentukan perbuatan kita. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin betul-betul bebas, merdeka, berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan membuat kamu punya kekuatan. Amin. Karena makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, agar katong benar-benar bebas. Agar kita benar-benar bebas. Karena kita mengalami kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Maka yang kedua, bangunlah hubungan. Bangunlah hubungan dengan sesama. Bangunlah hubungan dengan sesama saudara seiman. Karena Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 versi BIMK mengatakan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Katakan sama-sama, hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Katakan sama-sama, tidak lama lagi. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang bisa berhasil karena sendirian, gak ada. Manusia membutuhkan orang lain agar bisa berhasil. Saya bisa seperti ini karena ada orang-orang yang memuridkan saya. Ada orang-orang yang mementor saya. Ada orang-orang yang melatih saya. Latar belakang saya bukan Kristen. Beta lahir baru tahun 1997. Jadi beta bisa seperti ini karena beta punya komunitas yang membangun beta. Beta juga ikut KUL, sampai hari ini ikut KUL. Saudara sudah ikut KUL belum? Katakan sama sebelahnya, ikut KUL, keren, bilang gitu. Dong bilang sama sebelahnya, jangan liatin saya. Bilang ikut KUL, keren gitu. Hubungan yang sehat dan kuat membuat iman siap setiap saat. Amin. Iman itu bukan hanya membuat kita kuat, tapi membuat kita siap. Next slide. Hubungan yang sehat dan kuat membuat iman siap setiap saat. Di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin berat, kita gak bisa sendirian, guys. Tuhan Yesus saja waktu ada di dunia, sebelum dia naik ke kayu salib, dia mencari kok teman-temannya, dia mencari murid-muridnya untuk diajak kemana? Berdoa bersama-sama di Taman Getsemani. Yesus aja sang juru selamat aja gak sendirian kok. Kita juga jangan sendirian. Jadi bangunlah hubungan dengan orang-orang yang aman. Katakan sama-sama, orang-orang yang aman. Yaitu safe person. Dan orang-orang yang aman itu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Seperti apa orang-orang yang aman? Seperti apa safe person itu? Orang-orang yang aman itu adalah orang-orang yang ingin kamu jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Itu orang-orang yang aman buat kita. Orang-orang yang aman buat kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Bisa jaga rahasia kita. Jadi kalau kita curhat sama dia, aman lah, gak mungkin bocor. Itu orang yang aman. Orang-orang yang aman buat kita adalah orang-orang yang selalu happy terhadap kamu. Bukan yang jealous, bukan yang cemburu sama kamu. Bukan yang curiga, bukan yang gak ingin kamu maju, enggak. Orang-orang yang aman buat kita adalah orang-orang yang mendorong kamu ketika kamu mulai slowly. Mulai lambat. Dia akan ingetin kita, bro, kayaknya lo udah mulai gak konsisten nih. Kayaknya mulai gak disiplin nih. Ayo, kasih diskon.
disiplin dan konsisten gitu. Dia yang jadi menyemangati kita ketika kita mulai slowly. Itu orang yang aman buat kita. Orang yang aman buat kita adalah orang yang selalu percaya. Percaya sama kita, bahkan dia lebih percaya sama kita daripada kita kita percaya sama diri sendiri. Gak mungkin lah gue bisa berhasil. Enggak bro, lu bisa, kamu pasti bisa. Tuhan menciptakan kamu dahsyat dan ajaib. Ayo semangat. Saya tahu kamu bisa, kamu punya keberanian. Kamu bisa punya public speaking yang bagus. Dia bisa lebih percaya sama diri kita daripada kita percaya sama diri sendiri. Itu orang yang aman buat kita. Saved person adalah orang yang kasihnya tidak berubah. Baik di saat kamu menang maupun saat kamu kalah. Kasihnya gak berubah, dia gak akan menghakimi kamu. Temukan orang-orang yang aman itu. Saved person buat kita adalah orang yang membawa kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bangun hubungan dengan orang-orang yang aman. Ingatlah, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan pergaulan yang baik menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk membuat kita menikmati dosa. Tapi pergaulan yang baik membuat kita menolak dosa. So, mari jadikan Cool di HOG ini sebagai komunitas yang aman. Safe place buat kita. Yang tidak mau kompromi sama dosa. Jadi kalau ada yang masih kompromi dengan dosa, ayo cepat bertobat. Amin. Karena makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Jangan ke Bitung cuma beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat. Udah terlambat gitu ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita betul-betul bebas. Karena kita mengalami kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Maka yang ketiga, setia mengikuti Yesus. Setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan suka sama orang yang setia. 1 Samuel 12 ayat 24 versi BIMK mengatakan, hormatilah Tuhan dan mengabdilah kepadanya dengan setia dan dengan sepenuh hati. Katakan sama-sama, sepenuh hati. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya bagimu. Ingatlah perbuatan Yesus yang dia mengorbankan hidupnya di kayu salib buat saudara dan saya. Mengampuni dosa kita dan memberikan kita status sebagai anak Allah. Itu adalah perbuatan besar yang dia telah lakukan dalam hidup kita manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup mengikuti dan mengabdi kepada Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Apalagi gak punya hati. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa merdeka. Kita akan jadi budak lagi. Budak dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mati. Binasa. Memang hidup di dalam dunia ini banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Cobain dong, cobain itu sedikit. Tapi hidup di dunia ini banyak cobaan. Ada banyak godaan dan alasan untuk kita berhenti ikut Tuhan. Godaan harta, godaan tahta, godaan sensualitas. Ada banyak godaan-godaan itu. Kesulitan hidup, krisis ekonomi dunia yang makin berat,
Saya membaca berita dari satu perusahaan teknologi yang namanya Cisco. Ini adalah perusahaan yang menyediakan hardware dan software untuk networking system. Karena penggunaan artificial intelligence AI, perusahaan Cisco itu akan merumahkan sekitar 6.000 karyawannya. AI, artificial intelligence, itu mengubah banyak pekerjaan. Dan itu akan menimbulkan kesulitan besar bagi manusia. Penderitaan bisa menjadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Difitnah sama orang Kristen. Udahlah, gak ada lagi Kristen-Kristenan lagi. Brengsek semua orang gereja. Ditambah lagi disakiti sama pendeta. Munafik. Orang Kristen munafik. Gak adalah gereja-gerejaan lagi. Bahkan ada yang mengalami aniaya. Karena memilih untuk menjadi orang Kristen, beritakan Injil, ngalamin aniaya. Kok begini sih kekristenan? Semua itu bisa menjadi alasan untuk berhenti mengikuti Yesus. Menjadi alasan untuk gak mau lagi ke gereja. Menjadi alasan untuk kompromi dengan hal-hal yang duniawi. Itu bisa jadi alasan. So beta belajar dari Rasul Paulus. Yang menurut beta orang ini keren. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata ini rahasia Rasul Paulus setia mengikuti Yesus. Apa rahasianya? Pandangan hidupnya dia tujukan kepada kekekalan. Bukan kepada hal yang ada di dunia ini. Bukan kepada hal yang fana, yang bisa binasa. Tapi dia tujukan pandangan hidupnya kepada kekekalan. Kalau yang ngomong ini, seseorang yang tidak pernah mengalami kesulitan, gak pernah mengalami kesulitan keuangan. Kalau yang ngomong ini adalah orang yang gak pernah susah hidupnya, kemana-mana dapat fasilitas istimewa. Ya sudahlah, kalau orang yang ngomong ini yang gak pernah susah, ya sudahlah ya gitu. Itu hanya informasi aja. Tapi ini yang bicara Rasul Paulus. Seorang yang sudah mengalami penjara oleh karena kebenaran. Bukan karena kesalahan dia, karena kebenaran. Karena Kristus jadi penjara. Seorang rasul yang pernah bahkan sering berada di ambang maut. Rasul Paulus pernah mengalami 5 kali disiksa oleh orang Yahudi. Masing-masing orang Yahudi itu menyiksa 39 kali. Pernah dilempari batu oleh karena kebenaran. Pernah mengalami karam kapal. Terkatung-katung di tengah laut. Dia pernah terkena banjir. Jadi korban perampokan. Pernah mengalami yang namanya kelaparan, kedinginan, dan kekurangan pakaian. Karena dia tahu tugasnya untuk memberitakan Injil. Tapi semua itu dia katakan penderitaan ringan. Man. Sementara kita hanya karena WhatsApp, WA gak dibalas sakit hati. Karena cuma dibuangin muka aja. Wah udahlah gak ke gereja lagi. Gak ada apa-apanya dibandingin Rasul Paulus. Tapi orang bilang penderitaan ringan. Rasul Paulus sudah teruji. Dia bukan hanya memberikan informasi. Tapi dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Itu sebabnya dia pantas bicara
Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pikirkan kekekalan. Tujuan akhir hidup kita tuh kemana sih? Tujuan akhir hidup kita yaitu rumah Bapa dan Yerusalem baru. Itu tujuan akhir hidup orang percaya. Bukan di dunia ini. Bukan. Dunia ini hanyalah sekolah kehidupan untuk menghasilkan karakter Kristus. Tapi tujuan akhir kita adalah rumah Bapa dan Yerusalem baru. Ingatkah Yesus pada waktu dia sebelum kembali ke rumah Bapa, dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Alkitab menyatakan di Yerusalem baru, malam tidak akan ada lagi. Mereka tidak memerlukan cahaya. Mereka nggak memerlukan cahaya matahari bahkan. Sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, selama-lamanya. Sebagai raja untuk selama-lamanya. Di dunia semua ada batasnya. Sebagai presiden maksimum 2 kali pemerintahan, ada batasnya. Tapi di Yerusalem baru, setiap orang yang layak bagi Tuhan akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya ada tertulis, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Padahal di rumah pesta ada banyak makanan enak, ada banyak minuman yang lezat. Tapi kenapa pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta? Sebab di rumah dukalah kita sering diingatkan bahwa ada kehidupan setelah kematian tubuh jasmani ini. Jadi bagi orang percaya kepada Kristus, kita diingatkan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah rumah Bapa dan Yerusalem baru. Inilah tujuan akhir hidup kita. Karena itu, next slide, kesetiaan kepada Tuhan membuat kita sampai kepada tujuan. Amin. Karena itu memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memiliki hidup yang sehat dan kuat bersama dengan keluarga. Punya hubungan dengan keluarga yang sehat, dengan komunitas yang sehat. Itu sangat besar pengaruhnya untuk kita bisa menjadi orang yang setia kepada Tuhan. So 3 hal ini saya tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara. Baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Untuk kita bisa bebas sepenuhnya, merdeka, mempertahankan kemerdekaan dari Tuhan. Pertama, berikan hidupmu kepadanya, bukan kepadanya. Yang kedua, bangun hubungan. Bangun hubungan dengan sesama. Bangun hubungan dengan orang-orang yang aman dengan kita, safe person. Dan yang ketiga, setia mengikuti Yesus. Kalau disingkat apa? Bebas. 3 hal ini sebagai langkah praktis buat hidup kita. Berikan hidupmu kepada Tuhan, bangun hubungan, dan setia mengikuti Yesus. Amin. Are you blessed? Sudah diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Dia punya kuasa yang tak terbatas. Haleluya.
Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan telah datang untuk memerdekakan kita. Dan firman-Nya mengingatkan kepada setiap kita, sekarang itu kita sudah bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Jadi pertahankan kebebasan yang Tuhan sudah anugerahkan. Jangan mau diperhamba lagi. Karena itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita. Agar kita bisa mengalami kebebasan, mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Berikanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jalani hidup ini jangan sendirian, tapi bangun hubungan. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang percaya. Dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bangun hubungan dengan mereka. Dan lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan setia. Karena itu pagi hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kembali terbelenggu, saudara berada di dalam titik terendah hidup saudara, jangan putus asa. Tuhan hadir di tempat di mana saudara berada. Baik di gereja maupun saudara yang ada di rumah-rumah. Tuhan hadir di tempat di mana engkau berada. God love you so much. So just open your heart hari ini kalau saudara ingin berbalik kepada Tuhan. Ingin mengalami kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Just open your heart.
kembali kepada Tuhan dan bicara sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini hidupku. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dan berikan aku kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Thank you Lord. Katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu. Biar kuasa-Mu mengalir saat ini ya Tuhan. Menjamah setiap anak-anak-Mu. Baik yang hadir di gereja maupun yang di rumah-rumah. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Kasih-Mu bekerja ya Tuhan. Oh. Dia yang kita percaya, Dia menuntun setiap langkah hidup kita, melewati setiap musim hidup kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas taburan firman Pastor Monte. Kami sangat diberkati dan kami berdoa biar pelayanan keluarga, pengembalaan juga Tuhan berkati dengan luar biasa. Haleluya. Kita akan menyaksikan info sepekan melalui multimedia. Silakan multimedia. Shalom seluruh jemaat GBI House of Glory yang Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Anda bukan orang asing, dan jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk hadir kembali beribadah bersama kami di minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tertanam bersama kami GBI House of Glory, Bapak Ibu dapat mengisi form kartu keluarga jemaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan lewat sekretariat GBI House of Glory. Gembala, wakil gembala, serta seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Fest untuk pesan yang spesial di minggu ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Tuhan Yesus pakai serta berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Ibadah Minggu GBI House of Glory dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama di pukul 9 pagi dan ibadah kedua di pukul 12 siang. Ibadah anak Top Kids juga dilaksanakan 2 kali, yaitu di pukul 9 pagi dan pukul 12 siang. Ibadah remaja Teens Generation hanya diadakan 1 kali, yaitu di pukul 9 pagi. Bagi Youthers, kami undang untuk menghadiri ibadah Youth Tribe yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk minggu depan, kita akan dipimpin secara langsung oleh Pastor Tommy Smith dari Jakarta. Kami menyediakan rangkuman khotbah via aplikasi WhatsApp secara gratis. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, jemaat dapat menghubungi PDM Henry De Jong. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara pribadi untuk pergumulannya, jemaat dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar.
Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak maupun pernikahan, jemaat dapat menghubungi Sekretariat GBI House of Glory Ambon di lantai 4 Ambon Plaza. Kami juga mengajak Bapak Ibu jemaat yang belum tergabung dalam KUL untuk segera bergabung dalam keluarga rohani yang saling mendoakan, bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar sesuai dengan tempat Bapak Ibu tinggal. Kami tidak memberikan waktu khusus untuk pemberian persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, baik persembahan umum, diakonia maupun persepuluhan, jemaat dapat langsung memberi pada kotak-kotak yang telah disediakan ataupun melalui transfer ke rekening GBI House of Glory. Dan untuk informasi persembahan persepuluhan, tersedia pada papan pengumuman yang berada di pintu masuk. Demikian info sepekan di minggu ini. Selamat hari Minggu. Mari kita bersama bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Di tempat ini kami bertanya, mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mohon dengan hormat bisa lambaikan tangan sebentar yang baru pertama kali hadir. Sebelah kiri saya, tolong Pak Pelayan Tuhan, minta tolong tetap angkat tangannya. Selamat datang Ibu. Haleluya. Selamat datang dalam keluarga GBI House of Glory Ambon. Kami menginformasikan jika minggu depan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang kembali untuk dapat beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.